Pada episode kali ini menceritakan tentang Dr. Sanvi yang dipaksa seorang wanita bernama Alice untuk mengobati suaminya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan Michaela yang mengajak Zeke untuk tinggal di apartemennya. Berhubung Ben sudah pindah, maka Zeke bisa tidur di sofa. Orang itu teringat saat bersama adiknya Chloe. Kemudian Michaela memberinya pakaian Ben kepadanya. Dia menyarankan Zeke jangan muncul di publik dulu karena ada orang militer yang tidak ramah dan juga orang-orang aneh. Di sisi lain, salah satu penumpang bernama Adrian bercerita kalau dia dan yang lainnya diutus kembali untuk menyembuhkan dunia. Di antaranya ada polisi yang menyelamatkan orang, dokter yang menyembuhkan penyakit. Mereka adalah mukjizat bagi kalian. Sementara itu, Ben menggambar kembali gambar petograf yang dikirim Michaela. Dia ingin mencari tahu hubungannya dengan Zeke kembali. Menurut yang dia baca, petograf di area itu berusia ratusan tahun. Grace muncul dan senang melihat keakraban ayah dan anak. Kemudian Michaela menghubungi Ben kasih kabar kalau Zeke tinggal di apartemennya. Ben setuju dengan itu karena ada banyak kebencian soal 828 dan tidak mau berita Zeke tersebar. Ben bilang ini bukan lagi soal penerbangan. Semuanya telah berubah. Dia ingin tahu gambaran besar dari kembalinya Zeke. Di malam harinya, Jared tidak menikmati berhubungan bersama istrinya. Lourdes bilang dokter sudah menyatakan Jared sembuh, tapi Jared belum siap. Istrinya mencurigai ada hubungannya dengan Michaela. Sementara itu, Zeke mendengar sesuatu lalu buka pintu. Ternyata ada seekor serigala yang menggeramnya. Secara bersamaan, Cal bermimpi buruk lalu orang tuanya menghampirinya. Kemudian Cal berkata sesuatu akan datang. Scene selanjutnya, Dr. Sanvi kedatangan seorang wanita bernama Alice. Dia butuh bantuannya karena suaminya sakit. Sanvi menjelaskan pengobatan yang dia kerjakan hanya untuk anak-anak. Saat ingin memberikan catatan medis, Alice menjatuhkannya. Dia merasa putus asa karena suaminya tak kunjung sembuh. Sementara itu, saat di rumah Ben, Zeke menceritakan tentang serigala yang melompat ke arahnya dan menghilang. Ben juga bilang Cal mendapat panggilan semalam dan berkata sesuatu akan datang. Kemudian Michaela sampai di kantor, lalu Jared menghampirinya. Michaela tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan. Dia dan Jared seharusnya tidak bersama. Jared punya istri dan Michaela tidak mungkin merebutnya. Kemudian kapten datang dan butuh salah satu dari mereka untuk mencari ulang kendaraan curian mobil lapis baja. Mobil itu terjun ke sungai dengan 75 juta dolar tersimpan di dalamnya. Mereka ingin detektif berada di sana untuk mengawasi. Michaela menyarankan Jared yang ambil piket siang agar bisa berada di rumah bersama istrinya. Sedangkan dirinya mengambil piket malam. Di sisi lain, Cal berkata yang dia alami hanya mimpi buruk dan tidak mau membahasnya. Zeke bilang dia melihat serigala dan tidak tahu artinya apa. Grace bertanya apakah mereka dalam bahaya. Cal bilang silahkan tanyakan pada Zeke karena itu panggilannya. Cal tidak ingin melakukannya lagi lalu dia pergi. Ben heran dengan Cal yang tidak seperti biasanya. Grace pikir Cal takut kepada Zeke. Ben meragukan itu karena Cal yang menyelamatkan Zeke. Kemudian Ben mendapat notifikasi yang dia pikir dari Sanvi ternyata bukan. Dia cemas karena sampai sekarang Sanvi belum membalasnya. Grace persilakan Ben untuk pergi karena dia bisa mengawasi Zeke. Sementara itu Sanvi mengunjungi rumah Alice dan mengecek kondisi suaminya. Sanvi minta maaf karena kanker Jacob sudah terlalu lama. Dia menyarankan Alice untuk membuat suaminya senyaman mungkin sampai sisa hidupnya. Alice mulai marah dan memaksa Sanvi menyembuhkan suaminya. Dia percaya Sanvi dibawa kembali untuk menolong dan menyembuhkan. Saat Sanvi ingin pergi, Alice menamparnya dan mendorongnya lalu mengambil pistol. Dia terus memaksa Sanvi untuk menyembuhkan suaminya. Di sisi lain, Ben mencari Sanvi di rumah sakit. Suster mencoba menelepon lab tapi kata mereka Sanvi belum terlihat sepanjang pagi.
Kemudian Ben mengambil brosur di lantai dan ada nama Sanvi di sana. Scene selanjutnya, Grace menyarankan Zeke untuk menghubungi keluarganya. Sebagai ibu dari anak yang kembali, sangat penting jika orang tua tahu kalau anaknya aman. Zeke merasa keluarganya berbeda dan dia tidak mau kembali. Kemudian Grace menunjukkan gambar Carl dengan sosok Zeke. Anaknya telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Zeke. Menurutnya ini penting. Sementara itu Ben datang ke gerejanya Adrian. Salah satu menyadari kedatangan Ben dan mereka berdoa. Ben terkejut melihat Adrian. Ben ingin mencari Sanvi dan bertanya apa ada umat yang tertarik kepadanya. Adrian menjelaskan mereka tertarik kepada semua penumpang karena berpikir orang suci. Ben anggap Adrian sudah gila. Kemudian Ben melihat ada kertas berisi doa orang-orang di dinding. Dia mencocokkan tulisan di brosur dan mengambil doa milik Alice. Di sisi lain, Sanvi memohon kepada Jacob untuk membantunya. Jacob menjelaskan semenjak dia sakit, istrinya menjadi aneh. Dia minta Sanvi untuk berbohong kalau dia sudah sembuh. Sanvi seorang dokter dan tidak bisa berbohong. Sanvi bercerita seseorang berbohong kepadanya dan tidak berakhir baik. Dulu ada orang yang mencintainya. Mereka berencana untuk pergi ke pantai. Namun saat hari itu tiba, dia tidak muncul. Sanvi bilang Jacob dan Alice saling jatuh cinta. Alice harus menerima kebenaran atau dia akan menghabiskan sisa hidupnya menyesalinya. Jacob berkata dia belum siap untuk mati. Scene selanjutnya, Lourdes datang ke kantor ingin berbicara dengan Michaela di luar. Dia tahu Michaela telah tidur dengan Jared. Lourdes berkata Jared mencintai Michaela dan Michaela memanfaatkannya. Michaela tidak bisa minta maaf karena masih mencintainya. Di waktunya itu masih sebulan lalu dan Jared telah melamarnya dan akan segera menikah. Lourdes pikir waktu itu Michaela menolaknya. Dia menganggap Michaela telah menghancurkan pernikahannya dan tidak ada niat baik memberitahukan. Michaela membalas Lourdes yang tidak datang saat di hanggar dan memberitahukan di depan mukanya. Lourdes menjelaskan saat itu dia takut dan merasa bersalah hingga akhirnya dia tahu kalau Jared masih mencintai Michaela. Setelah itu Michaela memberitahu ke Jared kalau Lourdes sudah tahu semuanya. Sementara itu Zeke mencoba berbicara dengan Carl dan memuji gambarnya. Dia ingin Carl membantunya soal panggilan serigala. Carl bilang tidak bisa karena jika dia gambar maka akan terjadi. Zeke ada ide dan menyuruh Carl menggambar lampu yang rusak. Tapi Carl bilang bukan begitu cara kerjanya. Semuanya harus datang dari kepalanya. Grace menyarankan Carl menggambar sesuatu yang menyenangkan. Scene selanjutnya, Michaela dan Ben datang ke tempat Alice. Ben menduga Alice telah menculik Sanvi. Dia juga bilang kalau Adrian adalah nabi palsu serigala berbulu domba seperti yang dilihat Zeke. Mereka lalu melihat Sanvi di jendela. Michaela langsung menghubungi kantor karena ada terjadi penyanderaan. Ben tidak sabar menunggu dan langsung pergi lalu membunyikan bel dan bilang dia dari penumpang 828. Alice membuka pintu, Ben bilang dia datang untuk membantunya. Saat masuk ke dalam kamar, Alice menodongkan pistol kepadanya dan memaksa Ben untuk menyembuhkan suaminya. Sebelumnya Ben minta Alice menurunkan senjatanya dan mereka mulai berdoa. Jacob menyadari kedatangan Michaela dan minta Alice pegang tangannya. Kemudian Michaela berhasil merebut pistol dan memborgol tangannya. Setelah itu polisi tiba dan membawa Alice. Di malam harinya Ben menyalahkan Adrian karena membahayakan Sanvi dan membiarkan Jacob tanpa istri di sisa hidupnya. Adrian berkata semua ini bukan salahnya. Dia kembali menjelaskan mereka telah kembali dari kematian dan itu adalah mukjizat. Orang lain percaya itu lebih dari cukup. Kemudian Adrian kembali berkhotbah. Di antara pengikutnya ada Jensen di sana. Setelah itu Jensen memuji Mayor karena tahu Ben Stone akan muncul kembali. Mayor menjelaskan kalau anak Ben sangat spesial dan Ben takut akan hal itu. Dia hanya ingin melihat apa yang Ben lakukan selanjutnya. Apapun kekuatan yang mereka punya, tugas Mayor adalah memahaminya. Itu satu-satunya cara melindungi negara.
Setelah selesai, dia bisa mempersenjatainya. Dia minta Jensen untuk tetap tenang sampai yakin bocah itu adalah cawan suci. Sementara itu Ben terkejut dengan apa yang anaknya lakukan. Olive menjelaskan petograf itu adalah gambar rasi bintang Gemini dari mitologi seperti burung merak. Bintang-bintang adalah pengungkapan. Ben pikir mungkin artinya adalah Gemini kembar seperti kedua anaknya. Di sisi lain, Michaela datang ke tempat Lourdes tapi tidak ada di sana. Jared berkata saat dia pulang, Lourdes menunggu dengan tasnya yang dikemas. Jared merasa seharusnya mereka beritahu Lourdes secepatnya. Jared minta Michaela kembali kepadanya dan memulai dari awal. Dia sudah hampir mati demi Michaela dan akan melakukannya lagi. Michaela juga masih mencintai Jared tapi tidak bisa membicarakannya sekarang karena Lourdes baru saja pergi. Scene selanjutnya, Cal menggambar banyak uang di atas meja. Mereka bertiga menantikan kemunculan uangnya tapi tidak muncul. Cal menjelaskan dia tidak membuat sesuatu terjadi tapi hanya tahu itu akan terjadi. Zeke tetap ingin Cal membantunya menggambar soal panggilannya. Setelah selesai, Grace memanggil Ben untuk melihat hasilnya, yaitu sosok serigala yang melompat ke arah Michaela. Secara bersamaan mobil telah diangkat dari sungai dan Michaela menghampiri mobil itu. Saat buka pintu, sopir itu menerjang ke arah Michaela. Episode ini pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.